Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Muhammad Al-Fariji, NIM 1230168. Saya ingin mempresentasikan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Dasar pertimbangan asas-asas tujuan dan ruang lingkup perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. 1. Dasar pertimbangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penguatan hukum. Dasar pertimbangan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang ke-1, lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, dimanakan dalam pasal 28 Hak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan ekonomi nasional diamankan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang kedua, asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Asas atau prinsip adalah landasan kebenaran yang menjadi pokok dasar orang berpikir, bertindak, dan sebagainya. Asas-asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat dengan UU PLH adalah sebagai berikut. Asas tanggung jawab negara meliputi negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan yang mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Yang kedua, negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Yang ketiga, negara mencegah setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya oil yang menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. C. Asas kerahasiaan dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan yang hidup harus memperhatikan berbagai aspek. Asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur. Manfaat adalah bahwa segala usaha dan atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara. Untuk tujuan dan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 3 UU PLH, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia, menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian ekosistem, menjadi kelestarian fungsi lingkungan hidup, mencapai keserasian, kelarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup, menjamin terpenuhnya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan, menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas ke lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia, mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, dan mengantisipasi isu lingkungan hidup. Untuk yang B, perencanaan pengelolaan lingkungan hidup. Perencanaan pengelolaan hidup menceritakan suatu proses untuk menentukan apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapai. Perencanaan merupakan suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup waktu tertentu, sehingga perencanaan lebih jauh diartikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. Perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diatur dalam pasal 5 UU PLH, investigasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan ERPLH.
Untuk satu, inventarisasi lingkungan hidup. Inventarisasi lingkungan hidup merupakan kegiatan untuk mengetahui keadaan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, baik sumber daya alam hayati, flora dan fauna, maupun sumber daya alam non hayati, mineral, batu bara, gas, bumi, air, udara, dan sebagainya, termasuk pula sumber daya manusia dan sosial ekonomi, serta potensi budaya masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan hidup. Menurut pasal 6 ayat 1 UPPLH, inventarisasi lingkungan hidup meliputi kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai sumber daya alam sebagaimana disebutkan dalam ayat 2, meliputi potensi dan ketersediaan sumber daya alam, jenis sumber daya alam yang dimanfaatkan, bentuk penguasaan sumber daya alam, pengetahuan pengelolaan hidup dan sumber daya alam, bentuk kerusakan lingkungan, konflik dan penyebab konflik yang timbul akibat pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Yang kedua, penetapan wilayah ekoregion. Penetapan wilayah ekoregion merupakan instrumen hukum lingkungan di bidang perencanaan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Instrumen ini diatur dalam pasal 78 dan 11 UU PPLH. Penerapan wilayah ekoregion sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesamaan karakteristik bentuk alam, daerah aliran sungai, iklim, flora dan fauna, sosial budaya, ekonomi, kelembaban masyarakat, hasil melestarikan lingkungan. Yang ketiga, penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Rencana pengelolaan dan lingkungan hidup merupakan instrumen hukum baru dalam bidang perencanaan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam pasal 9, 10, 11 UU PPLH. Menurut pasal 1 angka 4 mendefinisikan RPPLH adalah perancangan tertulis yang membuat potensi masalah lingkungan hidup serta perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu. RPPLH sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf C UU PPLH terdiri atas RPPLH nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang C, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup berdasarkan pada pasal 12 UU PPLH bahwa pemanfaatan sumber alam dilakukan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH. Namun demikian, dalam hal RPPLH tersusun, maka pemanfaatan sumber daya alam dilaksanakan berdasarkan daya dukung dan tampung lingkungan hidup dengan memperhatikan keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan hidup, keberlanjutan produktivitas lingkungan hidup, dan yang ketiga, keselamatan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih.